Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Abilda Eskenanta dari kelas 1 PKD 3 NIM 9620240075. Saat ini saya kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Bisnis, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Di video ini saya akan membuat review rencana Muhammadiyah membangun bank syariah dan bagaimana realisasinya. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan latar belakang rencana Muhammadiyah membangun bank syariah. Jadi, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan luas dan berpengaruh di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, Muhammadiyah merasa pentingnya penguatan sektor ekonomi sebagai bagian integral dari misi dakwah dan pemberdayaan umat. Dalam konteks ini, salah satu langkah strategis yang kini mulai diwujudkan adalah pendirian sebuah bank syariah yang berada di bawah kendali dan naungan langsung Muhammadiyah. Selama ini, meskipun kontribusi Muhammadiyah dalam bidang sosial keagamaan telah sangat signifikan, yang dimana tersebar di seluruh pelosok negeri. Namun, sektor keuangan syariah yang seharusnya menjadi pilar penting dalam pembangunan kemandirian umat belum digarap secara maksimal independen oleh Muhammadiyah. Melalui pendirian bank ini, Muhammadiyah berharap dapat membangun infrastruktur keuangan yang benar-benar strategis dan selaras dengan prinsip Islam. Infrastruktur keuangan yang memperkuat pembiayaan sektor mikro dan usaha kecil menengah atau UMKM, serta memperluas inklusi keuangan syariah bagi masyarakat luas, terutama yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal. Selanjutnya, di bagian kedua, saya akan menjelaskan proses dan tantangan realisasinya. Rencana pendirian Bank Syariah Muhammadiyah bukanlah sekedar wacana belaka, melainkan sudah masuk dalam tahap perencanaan serius yang dilakukan secara sistematis sejak tahun 2023. Ketika pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi mengumumkan niat dan tekad untuk membentuk lembaga keuangan syariah milik sendiri. Sebagai bentuk keseriusan, Muhammadiyah telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari aspek regulasi dan hukum, kesepian permodalan, struktur dan kompetensi manajemen, hingga studi kelayakan terhadap peluang mengakuisisi bank syariah yang sudah eksis. Salah satu opsi yang menjadi fokus kajian adalah akuisisi terhadap bank syariah yang telah memiliki izin operasional dari OJK, yang kemudian akan diubah identitas dan arah bisnisnya menjadi bank syariah Muhammadiyah. Opsi ini dinilai lebih efisien dan cepat dibandingkan harus mendirikan bank dari nol yang membutuhkan proses panjang dan kompleks. Namun demikian, Muhammadiyah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan besar yang akan dihadapi dalam proses realisasinya, seperti keharusan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait modal inti minimal sebesar 1 triliun, lalu kesiapan infrastruktur digital banking yang modern dan kompetitif, serta penyediaan sumber daya manusia yang profesional dan memahami prinsip-prinsip syariah dengan baik. Muhammadiyah juga menyadari bahwa pendirian bank ini tidak boleh berhenti pada pencapaian simbolik semata, melainkan harus menjadi institusi keuangan yang mampu memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat dengan tetap mengunjungi tinggi nilai-nilai syariah dan prinsip tata kelola yang profesional. Lalu di bagian ketiga, ada prospek dan harapannya. Jadi apabila rencana pendirian Bank Syariah Muhammadiyah ini berhasil direalisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka bank tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi untuk berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan progresif. Dengan jaringan luas yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang mencakup jutaan anggota dan simpatisan, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, dan berbagai amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, ekosistem ekonomi yang tersedia sangat mendukung untuk menciptakan pertumbuhan dan keberlanjutan bank ini. Harapannya,
Bank Syariah Muhammadiyah tidak hanya akan berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan biasa, tetapi juga menjadi instrumen dakwah ekonomi yang mampu menghadirkan keadilan, amanah, dan keberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah bawah yang selama ini belum terfasilitasi secara optimal oleh sistem perbankan nasional. Nah, jadi itulah tadi ulasan saya mengenai latar belakang dari proses realisasi serta prospek dan rencana pendirian Bank Syariah Muhammadiyah. Semoga seluruh langkah yang telah, sedang, dan akan diambil dapat berjalan dengan lancar serta menghadirkan manfaat yang besar bagi umat Islam di Indonesia dan berkontribusi nyata dalam membangun sistem keuangan syariah nasional yang kuat, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.